Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak yang baik hati yang insyaallah dirahmati dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam rangka ketaatan kita kepada Allah untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah. Sholawat dan salam semoga senantiasa teriring dan tercurah kepada uswah, panutan teladan terbaik beliaulah baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bersolawat atas beliau, juga istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, agar kiranya kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang pengurus sampaikan yang bertepatan dengan 3 Oktober 2025 atau 11 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Informasi yang pertama, infak Jumat yang lalu tanggal 26 September 2025 sebesar Rp7.344.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga amal Bapak semua senantiasa diterima oleh Allah SWT serta dilipat gandakan pahalanya. Informasi yang kedua untuk khotib dan imam Bapak Ustadz Yulyadi Suwandi SPDI. Untuk muazin Bapak Jamaluddin. Kami menghimbau agar mengisi shop yang depannya masih kosong agar saudara-saudara kita yang datang belakangan bisa masuk area masjid kita. Juga kami menghimbau untuk sementara waktu untuk menonaktifkan alat komunikasi ponsel agar kekhusyuan sholat Jumat ini bisa terjaga dengan baik. Untuk informasi yang lain, bahwa untuk infak pada hari ini diperuntukkan untuk Pondok Pesantren Rahmatan Lil Alamin. Yang terakhir kami mengajak kepada bapak-bapak semua untuk bisa berwakaf Al-Quran dengan satu paket sebesar 115.000 Al-Quran dan meja. Marilah kita senantiasa berlomba-lomba untuk berwakaf Quran, berinvest untuk ke depan kita. Mungkin dari saya itu aja, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wal mujahidina fi sabilillah ila yaumil akhir. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum fayaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Ittaqillaha haitsuma kunta. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, syukur akan nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga dan jumlahnya begitu sangat banyaknya, dan tentunya kita tidak mampu untuk mengira dan menghitungnya. Sejak kita bangun di pagi hari dan siang hari ini kita dipanggil menuju hari Jumat yang mulia. Semoga seluruh aktivitas kita di hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teriring selawat serta salam kita sampaikan sanjungan kepada teladan kita, uswah qudwah kita, nabi yang kita cintai, nabi yang kita rindukan, nabi yang kita banggakan, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita selaku umat dan hambanya akhir zaman akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir insyaallah. Lewat mimbar yang mulia ini khatim berpesan kepada diri dan kita semuanya, malah kita tingkatkan, kita jaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Haqqa tuqatih wa la tamutunna, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam kondisi keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari mulia,
Hari raya umat Islam sepekan sekali. Hadirnya kita lebih awal. Jangan sampai kita hadir, khatib sudah naik mimbar, maka nama kita tidak tercatat dalam buku catatan malaikat, jamaah sekalian. Kita bisa menunda makan kita, kita bisa menunda minum kita, tapi jangan sampai di dalam buku catatan malaikat nama kita tidak tercatat, jamaah sekalian. Kita bisa absen daripada kerja, tapi nama kita ketika setiap hari Jumat nama kita tidak ada, maka kita merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita hadir di hari Jumat, agar kita lebih utamakan, spesial, karena kita memenuhi undangan Allah sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman sekalian rahimakumullah, tema kita pada siang ini adalah fitnah di akhir zaman, hilangnya fitrah di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Rum, surat ke-30 ayat 30, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan faqim wajhaka lidini hanifa. Paling tidak ada 3 idiom kita mengambil ujung daripada ayat ini. Yang pertama adalah wajhaka. Kita hadapkan wajah kita tidak ke timur, tidak ke barat. La syarqiyati wala gharbiyah. Tidak blok Cina maupun blok barat atau barat Amerika, jamaah sekalian. Islam berdiri dengan sendirinya, tegak dengan sendirinya, tanpa bergantung, tanpa bantuan dengan yang lain. Itulah sesungguhnya Islam. Karena Islam berdiri bukan atas bantuan negara lain, atas bantuan orang lain, tapi Islam tegak berdiri atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini itu. Kalau kita bergantung dengan negara lain, dolar atau euro sekalipun, maka uang kita semakin hari semakin lemah. Dolar akan semakin bertengger di atas 16.000 dan rupiah semakin terjepit karena paling rendah di Asia Tenggara, jamaah sekalian. Saya pernah bawa uang 10 juta rupiah, saya ingin tukar di Cina ketika ada kunjungan ke makam Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina. Saya akan tukar di money changer, tidak diterima. Dolar yes, ringgit yes, rupiah no. Itulah kita. Jangan merasa bangga dengan rupiah 100 juta tapi rendah di hadapan negara lain. Jadi Islam tegak berdiri dengan jati dirinya sendiri. Ishhadu bi anna muslimun, tunjukkan kita sebagai seorang muslim. Bukan bangga dengan realitas yang milik bukan pribadi muslim, tapi milik orang lainnya, mas kalian. Yang kedua yang kita ambil hikmah adalah ad-din, dinul Islam, agama Islam yang kita yakini kebenarannya dan kita harus yakin kebenarannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Islam. Tidak ada yang lebih lengkap ajarannya kecuali Islam, yang semua tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita tidak pernah dapatkan kesempurnaan ajaran Islam di luar daripada ajaran Islam, ya mas kalian. Islam mengatur dari perkara-perkara yang sangat rendah nilainya, sederhana sekali. Masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, dan seterusnya. Semua diatur di dalam Islam. Hingga Islam mengatur bagaimana mengatur politik, negara, bangsa, sosial, dan seterusnya, jemaah sekalian. Islam juga mengatur bagaimana hubungan dengan ilmu pengetahuan dan seterusnya, jemaah sekalian. Islam juga mengatur bagaimana hubungan dengan kesehatan, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat, tidak bengek, sakit-sakitan. Semua diatur di dalam Islam. Kalau sekarang pecinta rokok lebih banyak orang Islam, yang salah bukan ajarannya, yang salah kita sendiri. Padahal pemilik rokok, gudang rokok itu tidak merokok, tapi kitalah yang merokok. Kita yang melariskan daripada rokok, karena kita tidak sadar tidak ada manfaat yang kita bisa ambil daripada rokok. Bahkan saya punya kawan yang tidak merokok. Hasil analisa diagnosa 3 profesor di Rumah Sakit Persahabatan positif
kena kanker paru-paru stadium 4A. Karena setiap rapat SPSI satu ruangan itu bau asap rokok. Dia sendiri yang tidak merokok, jamaah sekalian. Bagaimana Islam sesungguhnya membangun negara dan bangsa itu dengan kekuatan Islam, dengan kekuatan agamanya, bukan dengan kekuatan yang lain. Inilah kita lemahnya dinul Islam bagi umat Islam saat ini. Yang ketiga adalah fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah setiap yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan dalam kondisi suci, bersih, tidak ada dosa dan noda ketika dilahirkan. Kenapa dia bisa berubah menjadi garang, menjadi sadis, menjadi seperti teroris fundamentalis dan seterusnya? Karena pada saat dia lahir, dia berkembang, dia hidup, dia bergaul, dia bermasyarakat, salah ketika mengintimidasi, bergaul, berteman dengan kawan-kawan yang tidak sesuai dengan Islam. Berapa banyak masyarakat kita yang mendidik dengan hasil yang negatif, film, YouTube, handphone dan lain sebagainya, yang menjadikan kita bukan semakin kita pintar dengan Islam, berdakwah dengan Islam, namun sebaliknya kita hidup mengajarkan dengan akal, fikrah, budaya, pikiran kita, sulukiyah kita di luar daripada ajaran Islam. Kesempurnaan Islam ini sesungguhnya begitu sangat luar biasa, harus menjadi mercusuar kehidupan. Kita bangsa Indonesia mayoritas muslim. Hampir saat ini 85% penduduk umat Islam di Indonesia. Di dunia kita menguasai, semua perekonomian kita kuasai. Namun negara-negara sekuler, negara-negara barat, mereka tidak pernah takut dengan Islam. Kenapa jamaah sekalian? Karena izah kita hilang. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Seharusnya kita berlemah lembut, berkasih sayang, merangkul dengan sesama orang Islam. Peci boleh berbeda, baju boleh berbeda, keyakinan kita tetap sama, yang kita sembah tetap sama, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul kita sama, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kadang kita seringkali saling menjatuhkan, saling memvonis, bahkan saling mentakfir satu dengan yang lainnya. Aizzatun 'alal kafirin, saling kita menunjukkan izzah kita kepada orang kafir. Mana negara Islam ketika Gaza, Palestina tersudutkan, dibombardir habis-habisan, tidak ada satu bangunan pun yang bertahan jamaah sekalian. Tidak ada negara Arab yang membela mati-matian. Tidak ada jamaah sekalian. Membeli bantuan itu tidak ada. Mana kita? Mereka sangat bersyukur ketika bantuan dari Malaysia dan Indonesia yang terus kita berikan semampu dan sebisa kita jamaah sekalian. Kita tidak cukup hanya dengan menangis, merintih karena air mata kita, melihat kesedihan yang berkepanjangan di Gaza, Palestina. Namun kita harus punya aksi, dan aksi itu kita tunjukkan dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Jumat rahimakumullah, para perindu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita bukan di dunia. Kita hanya transit di dunia. Kita singgah di dunia ini. Kita harus masih melanjutkan perjuangan kita di alam barzah, alam kubur. Dan Allah akan menanyakan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita lalai menggunakannya.
Kita lalai menggunakannya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan Islam itu menjadi sebuah kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Jangan ragu, jangan bimbang. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Hadzal kitab. Terjemahan di dalam surat Al-Baqarah surat kedua. Hadzal kitab, Al-Qur'an ini. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan kita menggunakan petunjuk-petunjuk lain, jalan-jalan lain, kompas-kompas lain, maka niscaya kita akan tersesat. Ketika kita tersesat, maka kita akan semakin jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, kiranya Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya, membimbing kita dengan kekuasaannya. Dan tentunya kita berdoa juga semoga Allah membebaskan negeri Gaza Palestina dari penjajahan Yahudi laknatullah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.